Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari Sabat ini boleh bersabat dengan jemaat Tidar 1. Ini adalah pertama kali saya memasuki gereja ini dan saya sungguh terpesona karena gereja ini serasa homey, seperti di rumah, sehingga rasa kekeluargaannya sangat terasa. Terima kasih kepada pendeta jemaat, Bapak Pendeta David Indra Utomo, kepada majelis jemaat yang sudah memberikan izin kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya merasa benar-benar seperti di rumah karena banyak sekali saudara-saudara yang berbakti di tempat ini adalah saudara-saudara seiman juga waktu di Malang. Ada saudara Jacob, ada saudara Marcel, ada dokter gigi Rahel, ada Ibu Amelia, kemudian ada pendeta David Indra Utomo dan keluarga, ada murid saya Nevin, kemudian ada saudari Jennifer dan keluarga, ada saudari Christine, rekan sepelayanan sebagai guru, dan mungkin ada keluarga Bapak Binang dan Ibu Binang. Terima kasih karena kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan Sabat ini saya juga berterima kasih untuk lagu pujian yang sudah mendahului firman Tuhan dan juga khotbah untuk anak-anak yang sangat menguatkan, terutama untuk anak-anak yang mendengarkan. Biarlah itu juga menguatkan kita semua. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada saat ini adalah tentang Yesus dan kasih-Nya. Di Alkitab kita hanya mendengar tentang Yesus ketika dia dilahirkan, ketika dia berusia 12 tahun, waktu dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat di Ka'bah pada perayaan Paskah di Yerusalem. Kemudian tiba-tiba kita mendengar tentang catatan kehidupan Yesus ketika dia memulai pelayanannya dengan berpuasa selama 40 hari di padang gurun, kemudian beliau dibaptiskan dan dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi ada misteri kehidupan masa kanak-kanak Yesus. Nah, ada satu naskah yang ditulis dalam gulungan papirus yang saat ini disimpan di Hamburg University di Jerman yang menuliskan tentang masa kecil Yesus yang tertulis dalam bagian dari Infancy Gospel of Thomas. Jadi Injil masa kecil Thomas. Di situ dituliskan tentang Di situ dituliskan tentang masa kanak-kanak Yesus antara umur 5 sampai 12 tahun. Di situ diceritakan bahwa Yesus pun sudah membuat mujizat sejak kecil, yaitu membuat tanah liat menjadi burung-burung yang hidup, menyembuhkan Yakobus saudaranya dan juga membangkitkan temannya yang meninggal. Tetapi Injil ini tidak di kanonik atau kitab ini atau buku ini tidak diakui sebagai bagian dari kitab suci oleh para ahli Alkitab karena kitab ini hanyalah ditulis untuk memuaskan rasa ingin tahu dari para ahli Alkitab tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus di antara usia 5 sampai 12 tahun. Walaupun tulisan papirusnya ada tersimpan, ada bukti, tetapi bagi ahli Alkitab ini tidak termasuk dalam kitab yang perlu dikanonkan atau bagian dari kitab suci. Tetapi mari kita lihat bagaimana pendidikan bagi anak Yahudi yang tentu saja diterapkan oleh ayah dan ibu Yesus dalam kehidupan Yesus di masa kecil. Jadi pendidikan bagi anak Yahudi terfokus pada menanamkan nilai Taurat. Jadi anak-anak sudah diajar untuk menghafal Alkitab dan juga membentuk karakter, lalu mereka ditanamkan untuk tidak lupa pada identitas budaya mereka dan juga anak-anak diajar kemandirian. Bagi anak-anak putri, mereka harus menguasai pekerjaan di rumah, mencuci, memasak, membersihkan rumah. Bagi anak putra, ketika sudah usia akil balik, dia akan dibawa oleh ayahnya untuk berdagang, pergi ke pasar, untuk melihat bagaimana ayahnya menjalankan usahanya. Tetapi mari kita lihat tahapan pendidikan bagi anak Yahudi. Tahapan pertama yaitu pendidikan prenatal bagi anak-anak muda yang akan menikah, yang akan mengalami masa-masa ini yaitu hamil. Ibu hamil Yahudi diwajibkan untuk mendengarkan musik orkestra dan rutin membaca buku untuk merangsang kecerdasan emosional, yaitu emotional quotient dan juga intelektual.
yaitu intellectual quotient dari janin yang ada di perut. Dari sini kita menyadari bahwa anak mendapatkan pendidikan bukan ketika dia dilahirkan, tetapi sejak masih di dalam kandungan, orang tua wajib untuk mendidik anaknya. Dan inilah yang dilakukan oleh para orang tua Yahudi. Kemudian tahap berikutnya, yaitu pendidikan usia dini di rumah ketika anak-anak belum pergi ke sekolah. Nah, apa yang dilakukan? Di sini orang tua memberikan penanaman dasar-dasar iman, terutama Shema Yisrael. Shema Yisrael adalah ayat bersahutan tadi, yaitu terutama di Ulangan 6 ayat yang keempat. Allah itu esa. Dan nilai-nilai Taurat yang dilakukan berulang-ulang dalam situasi harian, baik waktu bangun, tidur, ataupun dalam perjalanan. Dan Shema Yisrael ini diucapkan dalam rumah tangga orang Yahudi 1 hari 2 kali, yaitu pada waktu ibadah pagi dan ibadah petang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita rindu anak-anak kita kuat dalam iman, bertumbuh secara fisik, mental, dan sosial, tanamkanlah renungan pagi, renungan malam, biasakanlah ibadah ini di dalam rumah tangga kita. Kemudian tahap pendidikan berikutnya, yaitu yang disebut dengan mikra, yaitu ketika anak-anak berusia 5 tahun. Di sini dimulainya studi formal membaca Taurat. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak belum sekolah, masih berusia 5 tahun, orang tua bisa mengajarkan membaca bagi anak-anak, yaitu membaca Taurat secara tekstual di sekolah yang disebut Bet HaSefer atau rumah kitab. Jadi orang tua maupun sekolah bisa mengajarkan anak-anak untuk mulai menghafal Alkitab. Jadi kalau anak-anak punya buku sekolah Sabat untuk anak-anak, ajarkan mereka untuk menghafal ayat-ayat di buku sekolah Sabat mereka. Ketika anak-anak sudah berumur 5 tahun, maka ia sudah bisa diajar tentang kitab suci atau Alkitab, mendengarkan cerita dan penuturan ayahnya atau dilakukan secara verbal. Di zaman perjanjian lama ketika belum ada tulisan firman, maka orang tua itu menceritakan kepada anak-anak tentang silsilah mereka. Sehingga anak-anak bisa tahu dari mana silsilah hidup mereka. Dan juga nasihat-nasihat orang tua atau ayat-ayat dari para nabi diajarkan dengan cara menghafal. Sehingga kita tidak heran di dunia ini yang terkenal dengan kecerdasannya adalah orang-orang Yahudi. Tahap pendidikan berikutnya disebut dengan Mishnah, yaitu di usia 10 tahun. Di sini tahap menghafal dan mengulang hukum-hukum Taurat untuk pembentukan karakter. Mishnah adalah dasar-dasar pengajaran dan menjadi bagian dari kitab Talmud yang berisi tulisan-tulisan para pemimpin agama Yahudi. Mishnah juga diajarkan secara verbal oleh seorang rabi atau guru kepada murid. Inilah yang diajarkan oleh para guru bagi anak-anak Yahudi di usia 10 tahun. Kemudian tahap pendidikan berikutnya disebut dengan mitzvot, yaitu usia 12 sampai 13. Ini yang perlu kita perhatikan, mengapa Yesus sanggup untuk berargumen atau bertukar pendapat, berdebat dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Yahudi di Ka'bah. Mengapa? Di sini di usia 12 sampai 13 tahun anak sudah dianggap dewasa secara hukum agama dan wajib mematuhi seluruh peraturan Taurat. Karena anak-anak sudah dididik untuk mengenal firman Tuhan sejak dini, di usia 12 sampai 13 tahun, anak-anak dianggap dewasa secara hukum agama. Dewasa artinya mereka tahu mana yang baik, mana yang benar, dan juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Di usia inilah Yesus berdebat dengan ahli-ahli agama. Ini satu introspeksi bagi kita, para orang tua dan juga anak-anak muda, apakah di usia ini kita sudah sanggup untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Mengapa kita memilih gereja Advent sebagai gereja tempat kita beribadah? Mengapa kita memilih hari Sabat sebagai hari ibadah kita? Kita harus bisa mempertanggungjawabkannya, bukan menurut pendapat pribadi, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Harus kita tahu ayat-ayat mana yang mendukung keyakinan kita, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menyalahkan iman dan keyakinan kita. Tahap berikutnya disebut dengan tahap Talmud,
yaitu usia 15 tahun. Anak mempelajari lebih lanjut tentang dialektika, artinya seni bahasa di dalam tulisan Alkitab. Diajar untuk berdiskusi, penalaran hukum-hukum yang lebih kompleks. Jadi anak-anak sudah bernalar tentang ayat Alkitab, bukan hanya hafal, bukan hanya paham, tetapi juga sudah bisa memberikan alasan hukum, penalaran secara kompleks. Kemudian tahap berikutnya disebut dengan tahap midrash, yaitu usia 20 tahun, yaitu mereka mempelajari atau pendalaman dan interpretasi teks-teks suci lebih lanjut. Jadi bagaimana mereka menginterpretasikan ayat-ayat dalam Alkitab ketika hal itu tampaknya bertentangan. Seperti contohnya di dalam buku Kejadian awal dikatakan, segala yang bergerak itulah yang akan menjadi makananmu. Betul ya Pak Pendeta, ada ya ayat itu. Segala yang bergerak itulah yang akan menjadi makananmu. Berarti manusia bergerak boleh kita makan? Nah, di usia 20 tahun, anak-anak Yahudi sudah bisa menginterpretasikan ayat-ayat yang tampaknya saling bertentangan. Dikatakan bahwa inilah yang akan menjadi makananmu, yaitu biji-bijian, buah-buahan, tetapi Tuhan juga mengatakan segala yang bergerak itulah yang akan menjadi makananmu. Mereka sudah bisa menjelaskan bagaimana interpretasi ayat tersebut. Pendidikan Yahudi lebih mendekankan pada dialog, debat, bertanya jawab atau critical thinking. Disinilah kemampuan anak Yahudi diuji dan Yesus lolos dari ujian itu. Kemudian tahapan hasil didikan dari Yusuf dan Maria. Kita ketahui Yusuf dan Maria bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi dia mau menurut apa yang disampaikan oleh bapak-bapak atau leluhur mereka untuk mendidik anak-anak sejak dini. Firman Tuhan dimulai di rumah tangga. Apa hasilnya? Seperti ayat inti tadi, Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar secara fisik dan bertambah hikmatnya secara intelektual dan besarnya dan makin dikasihi secara emosional, sosial oleh Allah dan manusia. Jadi pertumbuhan anak yang dididik sejak dini dalam rumah tangga untuk mengutamakan firman Tuhan akan bertumbuh secara holistik. Fisiknya bertumbuh, hikmatnya bertumbuh, intelektual, spiritual, dan juga emosional. Karena dia menerapkan firman Tuhan, maka dia akan menjadi anak yang dikasihi, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Allah. Mari kita introspeksi, kita yang dewasa ini, apakah kita juga bertumbuh seperti Yesus? Tubuh kita semakin bertumbuh, bertambah besar, bertambah tinggi. Hikmat kita, pemahaman kita tentang firman Tuhan juga semakin berkembang. Dan juga kita mempunyai hubungan sosial yang baik dengan tetangga sebelah rumah kita, dengan teman-teman di jemaat. Apakah kita juga bertumbuh seperti Yesus bertumbuh? Mari kita lihat perbedaan dari seorang yang educated, yang berpendidikan, yaitu Imam Eli. Kita bisa baca bagaimana anak-anak hasil didikan Imam Eli dalam 1 Samuel pasal yang kedua sampai yang keempat. Mari kita baca dulu 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25. 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25, firman Tuhan mengatakan, berkatalah ia kepada mereka, Eli berkata kepada anak-anaknya, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi hasil didikan Maria dan Yusuf berbeda dengan hasil didikan orang berpendidikan, yaitu Imam Eli. Sangat menyedihkan karena anak-anak Imam Eli tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Maria dan Yusuf mendidik anak-anaknya di dalam rumah tangganya. Tetapi Imam Eli mendidik anak-anaknya di Ka'bah, di bait suci.
Tetapi mengapa hasilnya bisa sangat berbeda? Mengapa Imam Eli gagal? Mari kita lihat dalam tulisan Roh Nubuat Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 205 mengatakan demikian. Eli adalah seorang ayah yang suka memanjakan. Oleh karena menyukai damai dan hidup yang senang, ia tidak menjalankan wewenangnya untuk memperbaiki kebiasaan serta nafsu yang jahat anak-anaknya. Gantinya tegas dan menghukum mereka, ia menyerah kepada kemauan mereka, kepada Hofni dan Pinehas, dan membiarkan mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Gantinya memandang pendidikan anak-anaknya sebagai salah satu tanggung jawabnya yang paling penting. Ia menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Mungkin Imam Eli hanya fokus kepada pelayanan di bait suci. Tantangan kepada kita, para pendeta, tua-tua jemaat, anggota majelis, atau orang-orang muda yang aktif. Apakah kita terlalu fokus kepada pelayanan sehingga melupakan anak-anak di dalam rumah tangga? Satu anggota gereja di luar Pulau Jawa, ibunya sangat aktif membentuk KPA dan banyak orang dibaptiskan melalui KPA yang dibentuk oleh ibu ini. Dan dia selalu bilang ada 2 anaknya, laki-laki dan perempuan, selalu diserahkan kepada ayahnya. Ayahnya juga aktif, tetapi karena ibunya bilang, papa bawa anak-anak ini. Jadi 2 anak itu selalu diserahkan kepada ayahnya, dan ibu ini aktif melayani, sangat aktif. Tetapi hari ini keluarga itu berpisah. Tantangan bagi kita, apakah kita juga aktif menginjil di dalam rumah tangga kita? Apakah anak-anak kita bisa kita pertanggungjawabkan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa anak-anak kita juga pewaris kerajaan surga? Selanjutnya dalam halaman 206, ayah mereka ini yang perlu diperhatikan para ayah, tidak memperbaiki kekurangan mereka dalam hal menghormati wewenangnya, yaitu sebagai imam. Imam Eli adalah imam dalam Ka'bah. Tidak menegur sikap tidak hormat mereka terhadap upacara-upacara bait suci yang khidmat itu. Anak-anak di dalam jemaat, di dalam ibadah, para orang tua, jaga anak-anak kita supaya mereka menghormati ibadah. Para orang muda, bagaimana sikap kita ketika berada di depan tahta Allah di dalam jemaat. Dan pada waktu mereka menginjak masa dewasa, mereka telah dipenuhi dengan buah-buah pemberontakan dan sikap tidak percaya yang amat berbahaya. Ketika kita membiarkan anak-anak kita tidak menghormati rumah Tuhan, tidak menghormati nasihat Tuhan, mereka akan bertumbuh menjadi anak yang memberontak dan tidak percaya. Selanjutnya di halaman 209, Allah menuntut Eli sebagai seorang imam dan hakim Israel, bertanggung jawab atas keadaan moral serta keagamaan dari umatnya, dan dalam cara yang khusus atas tabiat anak-anaknya. Harus ada cara yang khusus untuk mendidik anak-anak kita dalam rumah tangga. Pertama-tama ia harus berusaha mencegah kejahatan dengan cara yang lemah lembut. Bapak Ibu, kalau anak-anak kita nakal, jangan langsung main pukul. Nasihati anak itu, berikan pengertian mengapa tindakan itu tidak diizinkan. Tetapi jikalau hal ini tidak berhasil, jika cara lemah lembut tidak berhasil, ia harus mengalahkan kesalahan dengan cara yang paling keras. Pak Pendeta pernah mukul anaknya Pak Pendeta? Pernah, Bu Pendeta? Ya. Saya rasa rata-rata orang tua pernah mukul anaknya. Kalau enggak pernah mukul, mungkin itu adalah orang tua yang memanjakan, atau mereka mempunyai cara yang lemah lembut sehingga kenakalan anak-anak tidak lanjut. Ada anak-anak yang cukup diberitahu paham, tetapi ada anak-anak yang memerlukan pukulan baru paham. Mari kita lihat selanjutnya. Tidak ada kutuk, perhatikan para orang tua, tidak ada kutuk yang lebih besar dalam rumah tangga selain membiarkan anak-anak muda mengikuti jalan mereka sendiri. Untuk anak-anak muda, kalau diberitahu orang tuanya melawan atau menurut. Jika kalian menurut, inilah yang dikatakan firman Tuhan kutuk.
Apabila orang tua mengikuti segala kemauan anak mereka dan memanjakan mereka dalam perkara-perkara yang mereka tahu bukan untuk kebaikannya, dengan segera anak-anak akan kehilangan segala perasaan hormat bagi orang tuanya, hormat kepada Allah dan manusia, dan akan ditawan dalam kemauan setan. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memelihara 3 keponakan saya yang sering saya sebut anak-anak saya. Saya bikin peraturan di rumah, jam 9 malam semua anggota keluarga harus ada di dalam rumah. Terserah, selesai malam minggu, selesai PA, biasanya mereka rombongan jalan-jalan. Tapi saya bilang jam 9 pastikan ada di dalam rumah. Lewat jam 9 itu pelanggaran. Saya suka diskusi sama teman saya, suatu saat teman saya bilang ini, oh lain kalau di rumah saya, kalau malam minggu suami saya malah mengizinkan, anak-anak pulang jam 12, jam 1 malam, it's okay, itu hari bebas mereka. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika kita tidak mengajar anak-anak kita, menuruti kemauan mereka, suatu saat, mungkin hari ini, anak-anak akan merasa senang dengan kita sebagai orang tua, karena menuruti apa yang mereka mau. Tetapi ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka akan kehilangan rasa hormat mereka terhadap kita. Mereka akan memberontak terhadap kita. Di Amsal 19 ayat 18 dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kita cek di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, apa artinya hajar? Di situ ada 3 arti. Hajar berarti memukuli supaya jerah, yang kedua memukuli sebagai hukuman, dan yang ketiga membuat tak berdaya. Tuhan katakan hajar, bukan ajar aja. Ajar adalah menasehati dengan lemah lembut, tetapi hajar adalah pukulan supaya jerah. Selanjutnya Yeremia 10 ayat 20 dikatakan, hajarlah aku ya Tuhan. Yeremia meminta kepada Tuhan. Ketika Tuhan menganggap Yeremia bersalah di hadapan Tuhan, dia minta Tuhan bukan mengajar dia, tetapi Yeremia minta supaya Tuhan menghajar dia, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya jangan kau binasakan. Bapak Ibu, Tuhan ada kalanya menghajar kita. Saya punya seorang teman, dia sekarang dosen bahasa Inggris di Universitas Advent Surya Nusantara di Sumatera Utara, Pematang Siantar. Dia adalah student A. Rapot atau hasil studinya semua A. Ditunjukkan kepada saya, semua A. Waktu saya satu kelas sama dia berbagi, memberikan kesaksiannya. Waktu saya bertemu dengan dia, rambutnya mungkin hanya wanita ya ini, rambutnya hanya sekitar 1-2 cm. Jadi seperti kelihatan orang baru kemoterapi. Ketika kami sudah dekat, kami sering berdiskusi, lalu dia memberikan satu kesaksian dalam renungan pagi. Kami memulai kelas dengan renungan pagi dan ibu ini memberikan kesaksiannya. Dia sudah pandai sejak kecil. Dia selalu juara kelas, kuliah bahasa Inggris di UNAI ranking 1, nilainya semua A, tidak ada A-, semua A. Dan dengan kondisi seperti itu dia sangat sombong. Dia suka meremehkan orang lain, dia tidak mau berteman dengan orang yang menurut dia tidak selevel kepandaiannya dengan dia. Dia menikah, mempunyai 2 anak, anak-anaknya pandai, dan dia merasa bangga dengan pencapaian hidupnya. Suaminya seorang pengusaha kelapa sawit yang sangat sukses, dan dia sangat bangga dengan rumah tangganya, anaknya yang pandai, rumah tangganya yang aman, kesuksesan usaha suaminya, kepandaian dirinya, dosen yang terkenal, sampai suatu saat Tuhan menghajar ibu ini. Diberikan oleh Tuhan breast cancer, kanker. Di saat itulah ibu ini kehilangan semua kesombongannya. Dia boleh memiliki rumah tangga yang baik, usaha suami yang baik, anak-anak yang baik, tetapi ketika dia terancam kehilangan nyawanya, ibu ini baru menyadari bahwa semua pencapaian dalam hidupnya itu sia-sia.
Di titik itulah dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui segala dosa-dosanya yang dia perbuat selama ini, kebanggaannya, kesombongannya yang dia banggakan, pencapaian hidupnya. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memulihkan dia. Dia harus operasi, tetapi dia sehat sampai hari ini. Tuhan masih menggunakan dia sebagai dosen di Universitas Advent Surya Nusantara. Ketika Tuhan menghajar kita, tujuannya adalah untuk pemulihan. Supaya kita meninggalkan dosa-dosa kita, supaya kita akan bersatu dengan Yesus Kristus pada waktu dia datang, bukan untuk membinasakan kita. Selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Kalau kita dihajar secara bisnis, kesehatan, rumah tangga, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu, ketika Tuhan yang menghajar kita, itu satu bentuk kerinduan Tuhan supaya kita datang kembali kepada Dia. Supaya kita jangan hilang, jangan pergi jauh dari Tuhan. Tuhan tarik kita dengan hajarannya supaya kita sehat kembali, berada dalam lingkungan Tuhan. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Anak yang dipukul pasti menangis. Tuhan menghajar dengan penyakit, kita bersedih. Bisnis yang hancur mendatangkan kesusahan. Tetapi kemudian Tuhan katakan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika kita menerima hajaran Tuhan, ketika kita mau mengakui apa yang sudah kita lakukan, dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan rindu kita datang kepada Dia untuk mendapatkan pengampunannya. Yeskiel 33 ayat 11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, kata Allah, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Orang yang paling berdosa, Tuhan tidak ingin dia mati, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, sekali lagi bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan bersedih menyampaikan ini dengan tangisan. Bertobatlah, bertobatlah, kenapa kamu mau mati, hai Israel? Tuhan mengatakan juga kepada kita, jangan terus dalam dosa-dosa kita. Jangan lakukan terus, karena saya tidak ingin kamu mati. Tuhan katakan seperti itu. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saya berharap semua umat Tuhan yang ada di jemaat ini akan tetap bersama-sama dalam kerajaan surga ketika Yesus datang kedua kali. Ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua kita berbalik dan bertobat. Kebahagiaan sejati, pasal yang ke-18 alinea yang kedua mengatakan, di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Selama kita tidak menyadari bahwa dosa kita, kejahatan kita itu betul-betul jahat, kita tidak akan pernah meninggalkan dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Saya tutup firman Tuhan pada siang hari ini dengan sebuah kisah tentang seorang gadis yang bernama Virginia Burton. Dia tinggal di Seattle, Amerika Serikat. Ini adalah foto dari Virginia ketika dia masih bayi. Dia dipangku oleh ibunya. Ini Virginia ketika masa kecil. Merupakan sebuah berita yang viral di tahun 2011 di Amerika. Karena kisah hidupnya sungguh tragis. Tetapi mari kita perhatikan, disinilah pemulihan yang Tuhan berikan kepada umatnya yang berdosa.
Ini kisahnya, di usia 6 tahun, ibunya ini adalah pemakai dan pengedar narkoba. Di usia 6 tahun oleh ibunya, si Virginia, panggilannya Ginny Burton, dikenalkan dengan marijuana. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang ibu memperkenalkan marijuana kepada anaknya yang masih umur 6 tahun. Kalau istilah kasarnya mungkin kita bilang itu ibu yang gila, betul? Gak ada ibu yang sehat memperkenalkan marijuana kepada anaknya yang berumur 6 tahun. Di usia 12 tahun, Ginny Burton sudah menggunakan metamfetamin kristal, yaitu sabu-sabu. Umur 12 tahun. Umur 14 tahun dia sudah memakai ganja, rokok ganja. Karena tubuhnya seperti itu, dia tidak sehat, umur 14 tahun dia drop out dari sekolah. Setelah drop out, apa yang dia lakukan? Dia menjadi anak gelandangan. Dia sekarang menjadi pemakai narkoba, heroin, dan sangat menyedihkan. Di usia 16 tahun, dia diruda paksa oleh konsumen yang membeli narkotika di ibunya, pelanggan ibunya. Di usia 16 tahun, dia diruda paksa. Untuk menghidupi keinginannya sebagai pemakai narkoba, dia terlibat dalam kejahatan. Dia mencopet, meningkat menjadi mencuri, dia masuk rumah orang, merampok, dia punya komplotan perampok, wanita dan pria. Dengan cara seperti itulah dia punya uang untuk membeli narkotika, untuk memuaskan ketagihannya. Dia keluar masuk penjara, setiap masuk penjara dia bertekad, saya harus sembuh. Dan dia bermohon untuk masuk dalam panti rehabilitasi. Masuk panti rehabilitasi, dia merasa sehat, keluar. Karena dia tidak meninggalkan kumpulan teman-temannya, dia kembali lagi memakai narkoba. Dan dia terlibat lagi dengan berbagai kejahatan. Suatu saat dia merasa sangat sakit tubuhnya, sehingga dia harus mendapatkan uang untuk membeli narkotika. Dia kembali kepada teman-temannya, dia pergi ke rumah atau dia merampok rumah orang Meksiko di Amerika Serikat, di Seattle. Dan bukan hanya merampok, tetapi dia juga dengan komplotannya menganiaya pemilik rumah dan mencuri mobil dari pemilik rumah itu. Terjadilah kejar-kejaran dengan polisi, dan karena dalam keadaan yang kalut dan mungkin juga narkoba, akhirnya mobil yang dia tumpangi menabrak sebuah pohon. Rasa sakit karena narkotika, rasa sakit karena kecelakaan timbul dalam pikirannya, Tuhan. Dia bilang, Tuhan, cukup. Saya cukup sakit dengan hidup saya. Saya cukup sakit dengan narkotika, saya cukup sakit dengan kejahatan yang saya buat. Tetapi dia tidak bisa mengelak. Inilah Ginny Burton ketika dia menjadi perampok. Dia masuk penjara, rambutnya diperlakukan seperti ini. Di dalam penjara pada tahun 2017, di usia 45 tahun, dia mendaftar sebagai mahasiswa di University of Washington. Dia sudah merasa cukup. Saya tidak sanggup lagi menanggung dosa ini. Fisik, mental, sosial hancur. Hanya satu harapannya, dia harus meninggalkan dosa-dosanya. Dia mendaftar sebagai mahasiswa, tetapi dia harus mengikuti ujian persamaan untuk mendapatkan ijazah SMP dan SMA-nya. Dan itu merupakan satu hal yang sangat berat dalam hidupnya. Bapak Ibu, orang-orang muda bisa bayangkan betapa rusaknya otak dari Ginny Burton.
Sejak umur 6 tahun sampai usia 45 tahun, berarti 39 tahun dia mengkonsumsi narkoba. Untuk belajar itu satu perjuangan yang berat. Tetapi kasih Tuhan ketika melihat anaknya yang sungguh-sungguh bertobat, dia diizinkan untuk melampaui semuanya. Pada tahun 2020 dia lulus dari Universitas Washington di bidang politik dan dia mendapatkan Truman Scholarship, beasiswa Truman, sehingga dia bisa melanjutkan studinya. Inilah Ginny Burton setelah dipulihkan. Bisakah kita bayangkan, dia pulih juga rumah tangganya bersama suaminya, dia sekarang menjadi seorang konselor. Pertama bagi anak-anak yang terlibat dari narkoba, yang kedua dia konselor bagi wanita-wanita yang baru dibebaskan dari penjara. Kebahagiaan sejati, halaman 44 dikatakan, demikian juga engkau seorang yang berdosa. Engkau tidak dapat menghapus dosa-dosa masa lalumu. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dan menyucikan dirimu sendiri. Bapak Ibu, kita mustahil untuk bisa hidup suci. Tetapi, untungnya masih ada kata tetapi. Tetapi Allah berjanji melakukan semua ini bagimu melalui Kristus. Bagi kita semua termasuk saya, masing-masing kita punya dosa masa lalu, punya dosa kesayangan yang masih kita lakukan sampai hari ini. Ketika kita mau meninggalkan dosa itu, menyadari betapa jahatnya dosa itu. Ketika kita tidak sanggup untuk meninggalkan dosa itu, inilah janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk melakukan semua itu bagi kita. Kita hanya minta kepada Tuhan, Tuhan sucikan saya. Maka Tuhan akan menolong kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, inilah syarat ketika Tuhan bisa bekerja di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya mengampuni, tetapi Tuhan juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya kita tidak berbuat dosa lagi. Dan hanya dengan kondisi seperti itu, kita layak untuk berada di dalam kerajaan surga. Ginny Burton yang diubahkan oleh Tuhan, Tuhan pun akan mengubahkan kita menjadi orang yang berbeda. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita.